Ya, ini masih dalam kode etik profesi kebidanan di mana kita kita tadi kita sudah bahas bersama ada ciri-ciri profesi ya. Ini dari dua internal dan eksternal dari suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan baik secara komprehensif dari suatu profesi yang dapat memberikan tuntunan bagi anggotanya dalam melaksanakan pengabdian, dalam melaksanakan tugasnya, ya baik yang berhubungan dengan klien, keluarga, masyarakat, teman, sesama profesi dan dirinya sendiri. Itu tadi namanya kode etik. Ya. Kemudian kode etik pidana merupakan suatu pernyataan baik secara komprehensif dari profesi dan menuntut ya bidan untuk melaksanakan praktek kebidanan yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman dan sejawat. Ini tadi sudah saya sampaikan, ya ini sudah ya lingkupnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019. Ya. Ya, lingkup kewenangan bidan adalah ini, hanya ini aja. Ya. Ini kewenangan bidan hanya 3 ya, jadi memberikan kesehatan ibu, hanya memberikan kesehatan ibu, kemudian juga memberi kesehatan anak, balita, prasekolah, dan pelayanan kesehatan reproduksi. Ya, ini lingkup kebidanan. Jadi misalnya ada pasien dewasa mencret, diare, sesak, berarti bukan kewenangan dari seorang bidan. Ya, pelayanan kesehatan ibu tadi dari mulai hamil, bersalin, nifas, ya kemudian ada apa namanya kesehatan yang terkait dengan kesehatan ibu itu masuknya di lingkup kewenangan bidan. Sudah download Undang-Undang Kebidanan? Nanti tolong download Undang-Undang Kebidanan ya, Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019. Anda pelajari. Ya, ini nanti itu juga merupakan tugas ya, tugas mandiri nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian peran sebagai seorang bidan ada 4 ya, sebagai pelaksana pelayanan, sebagai pengelola di pelayanan, sebagai pendidik dan sebagai peneliti. Jadi tadi kewajiban bidan ya, kewajiban bidan untuk pengembangan dirinya salah satunya juga harus melakukan suatu penelitian. Ya. Juga melaksanakan pelayanan, juga pengelolaan dan juga melakukan pendidik jadi sebagai pendidik. Bidan dapat praktek di setiap ketahanan pelayanan kesehatan baik pemerintah, swasta, BPM ya primer, sekunder, tersier, mandiri, kolaborasi dan teamwork. Jadi bidan bisa praktek itu di 2 tempat, di tempat kerjanya dan bisa praktek di PMB atau bidan praktek mandiri bidan. Ya. Kemudian untuk pengembangan praktek kebidanan berdasarkan konsepnya ini ada. Assalamualaikum.
Ya mohon maaf ini ya ada beberapa yang harus harus dikoordinasikan ya. Baik, kita lanjut ya. Itu standar praktek kebidanan. Ini sesuai dengan filosofi kode etik bidan karena membuat satu kerangka fikih dalam melakukan kegiatan profesionalnya berdasarkan bukti ilmiah, ini standarnya. Kemudian aplikasi dalam profesi dan praktek kebidanan itu ada praktek bidan mandiri, ada bidan kolaborasi, dan ada bidan sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan. Yang praktek mandiri berarti sesuai dengan lingkup kewenangannya, ya sesuai dengan apa yang bisa dilakukan oleh bidan di tempat prakteknya. Sedangkan kolaborasi itu biasanya ini dilakukan di suatu vaskes ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian nantinya ya misalnya ada sesuatu, misalnya perlu dilakukan kolaborasi dengan misalnya di puskesmas itu kolaborasi dengan bagian laborat untuk pemeriksaan laborat, kolaborasi dengan gizi untuk konsultasi gizi, kolaborasi dengan dokter gigi ya itu namanya kolaborasi. Kemudian kalau misalnya rujukan ya untuk rujukan misalnya tidak bisa ditangani di vaskes tersebut dilakukan suatu rujukan. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan klien. Kemudian kalau sebagai tim ya berperan sebagai dibagi dalam tim. Jadi interpersonal healthcare provider. Jadi nanti di bagian timnya dia sebagai apa ya? Ada yang berbagi ketua timnya. Ya ini penerapan untuk profesi. Jadi menerapkan filosofi kode etik. Kemudian ini mungkin bisa dibaca ya. Saya langsung aja. Standarnya profesi apa? Pedoman yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek atau pekerjaannya. Saya itu sampai nanti, Anda jam berapa habis ini? Kuliah lagi jam berapa? Izin masuk jam 1.30 ada kuliah askap, Ibu. Ini kurang ini ya, kurang setengah jam ya? Iya. Ini saya berikan ya di Healthy. Kalau nanti misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan aja gitu ya. Ya ini karena waktunya sudah mepet, nanti Anda tidak bisa. Gimana, mau dilanjut apa gimana? Mbak Salma, ini kan hanya bisa dibaca nih ya. Bisa dibaca, nanti bisa kalau misalnya ada sesuatu, ada yang belum bisa, nanti bisa ditanyakan. Mbak Salma, tenang jawabnya. Iya, Ibu. Iya, Dewi Salma. Ya, ini saya upload di Healthy, tolong dipelajari ya, kemudian di resume ya. Di resume, kemudian nanti kalau ada yang ditanyakan bisa pada pertemuan berikutnya ya. Ini saya di-upload di Healthy karena ini sudah jam 1, nanti melonjak ke ini yang lain, mata kuliah yang lain. Ya. Ya, Ibu. Ya, bagaimana Pak kita ini mau langsung dibahas terus atau gimana? Ya, kita masukkan di Healthy. Ini saya upload di Healthy. Kemudian Anda meresum untuk tugas mandiri, meresum yang pertemuan yang keempat ini. Kemudian apabila ada yang ditanyakan bisa dicatat, kemudian nanti disampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, ini kalian nanti untuk hadirnya presensinya 2 kali. Ya, presensi yang pertama ditulis berarti tanggal waktu libur itu ya tanggal berapa itu? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 Februari, kemudian ini tanggal 8. Absennya 2 kali. Kemudian juga nanti tolong yang untuk yang
Saya stop ya. Jadi absen 2 kali ya, nanti Anda absen 2 kali. Kemudian absen yang pertama tanggal 1, absen yang kedua hari ini. Kemudian Salma nanti nulis di realisasi ya, realisasi pertemuan 1, 2, 3 sudah, 1, 2 sudah. Baru pertemuan 1 dan 2 Ibu. Ya, nanti pertemuan 3 diisi, pertemuan keempat diisi. Ya, yang hadir berapa? Ini sepertinya tadi hadir semua, cuma ada kendala ya, kendala yang ini yang keluar masuk. Ya, itu ya. Nanti soalnya ini sudah jam 1 ini nanti Anda nggak bisa sholat, makan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan. Dipelajari ya, dibaca, dipelajari di Healthy, nanti saya upload di Healthy. Begitu ya Mbak Salma dan teman-teman. Baik Ibu. Ya, baik, untuk hari ini mungkin sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.